猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan bertarung melawan Xing Hui. Namun tak lama kemudian, Xing Hui berhasil dikalahkan. Melihat ini, Juya marah besar. Ia mengeluarkan pasukannya untuk menyerang Xiaoyan. Tak lama kemudian, Yuying segera membantu Xiaoyan. Pada akhirnya, Xiaoyan berhasil mendapatkan armor dari Xing Hui. Dan Xin pun berganti. Pada saat ini, di dalam kehampaan, hanya ada satu orang dan 4 binatang yang terlihat. Dan pertempuran sengit pun akhirnya pecah melawan ribuan praktisi Taisu. Sementara itu, sosok besar Suicune bahkan lebih mengerikan ketika dia memberontak di dalam kehampaan dan ribuan orang itu pun tampak seperti semut di depan tubuhnya yang sangat besar. Ketika Suicune membuka mulutnya yang besar, pada detik berikutnya, kekuatan hisap yang besar pun tiba-tiba muncul, menghisap ribuan orang, termasuk Xiaoyan dan Yuying. Semuanya ditelan oleh Suicune. Hanya ada suara dentuman keras yang terdengar. Lalu, Suicune akhirnya menutup mulutnya yang besar setelah menelan semua orang. Kemudian, terlihat bahwa ada cahaya yang berkedap-kedip di dalam tubuh besar Suicune. Hal ini menunjukkan bahwa pertempuran tidak berakhir. Ternyata, semua orang masih melanjutkan pertarungan di dalam tubuh Suicune. Akan tetapi, karena mereka berada di dalam tubuh Suicune, orang yang masih berada di luar tidak bisa mengetahui bagaimana keadaannya saat ini. Itu hanyalah monster lain, bukan monster dari garis keturunan Dewa Taisu. Musnahkan itu untukku, ucap Juya. Setelah Juya memberikan perintah, 6 Dewa Taisu yang ditinggalkannya langsung memancarkan tekanan garis keturunan yang kuat dan langsung menyerang sosok Suicune hingga tertindas. Lalu, setelah menerima serangan ini, sosok Suicune ternyata benar-benar dipukul mundur dengan keras. Dan pada saat berikutnya, dia meraung dengan kencang. Dan terlihat, tubuh Suicune dibungkus dengan berbagai cairan, tulangnya juga retak, dan itu dimuntahkan dari mulut besarnya. Tentu saja, ribuan orang dari dunia Taisu, termasuk Xiaoyan, Yuying, dan yang lainnya, semua kembali dimuntahkan dengan diikuti cairan perut Suicune. Cairan lengket ini sangat korosif, sampai-sampai armor dewa palsu pada ribuan orang praktisi Taisu ini semuanya bersinar dengan asap putih. Jelas, cairan perut Suicune juga cukup korosif. Pada armor dewa palsu, bahkan Yuying, si naga iblis, dan Xiaoju juga mengutuk dalam kesal. Adapun sosok Xiaoyan, setelah dia memasuki tubuh Suicune, api di tubuhnya tidak pernah padam. Jadi, dia tidak terkontaminasi oleh cairan perut yang menjijikan milik Suicune. Senior Suicune, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi jangan lakukan itu lagi lain kali, ucap Xiaoyan sambil tersenyum pahit pada Suicune. Dan sosok Suicune pun juga mengeluarkan raungan yang menyatakan bahwa dia juga sangat menyesal. Yah, lupakan saja. Jangan salahkan dia. Ini adalah satu-satunya cara dia untuk menyerang. Apalagi yang bisa dia lakukan, ucap Yuying. Pada saat ini, pertempuran kembali dimulai. Akan tetapi, kelompok Xiaoyan bertarung secara individual. Tentu saja, alasannya adalah karena mereka bukanlah anggota tim Peerless. Mereka juga tidak tahu bagaimana bertarung dalam tim dan bekerja sama satu sama lain. Oleh karena itu, mereka menjelaskan bahwa semuanya akan menghadapi sejumlah besar musuh dan bergantung pada kekuatan tempur masing-masing untuk bertahan. Karena serangan para praktisi Taisu ini juga sangat cepat. Hancurkan mereka semua untukku, ucap Juya sambil berteriak. Lalu, ketika Juya melihat kelompok Xiaoyan yang berada dalam posisi kurang menguntungkan, ribuan praktisi Taisu itu pun menjadi lebih bersemangat. Saat ini, tubuh Yuying serta binatang kuno lainnya juga dililit oleh rantai hitam yang sangat besar. Dan jumlah rantai hitam ini juga meningkat. Bahkan rantai hitam ini mengandung kekuatan keabadian dan sudah terbukti dengan sendirinya. Di sisi lain, sang ratu yang berada di ujung yang jauh kini mengalihkan pandangannya kepada sosok Jusi. Tetapi, sang ratu tidak mengatakan sepatah kata apapun. Jusi segera mencoba untuk mengerti maksud dari tatapan sang ratu. Lalu ia segera berkata,
Aku sang pemimpin istana Dewa Pemburu akan memberikan perintah. Kalian harus berusaha dan membunuh kerumunan Dewa Taisu sialan itu, ucap Jushi sambil berteriak. Kemudian, setelah ratusan ribu orang dari istana Dewa Pemburu menerima perintah dari pemimpinnya, mereka semua langsung melesat dari belakang formasi pengubah awan langit. Kali ini, sosok-sosok perkasa segera meraung dari sisi yang jauh dan segera berpartisipasi dalam pertempuran sengit. Namun, sosok sang ratu ternyata masih tidak memalingkan wajahnya dari Jushi. Sosok Jushi pun juga tidak tahu apa yang dimaksud sang ratu, jadi dia segera menangkupkan tinjunya. Ini hanyalah dua tubuh avatar, karena tubuh aslimu tidak mempunyai nyali untuk datang ke sini. Jadi, jika kamu ingin mempertahankan bawahanmu, kamu harus melakukannya sendiri, ucap sang ratu. Suara sang ratu keluar perlahan, dan senyumannya juga berangsur-angsur memudar saat ini. Tampaknya, meskipun dia masih terlihat lembut, tetapi kata-katanya masih sangat dingin ketika berbicara kepada Jushi. Jushi pun tersenyum masam dan segera mengangguk. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh sang ratu. Karena jika saja sang ratu sebelumnya tidak mengendalikan formasi pengubah awan langit, Jushi yakin bahwa ratusan ribu orang dari istana Dewa Pemburunya pasti akan dimusnahkan ketika menerima sinar cahaya dari monster raksasa dunia Taisu itu. Kemudian, setelah Jushi sedikit mengepalkan tinjunya, kedua tubuh avatarnya pun langsung bergerak pergi. Dan sepertinya matanya selalu tertuju pada sosok Xiaoyan. Tentu saja, Jushi punya alasan yang jelas untuk ini. Karena pada waktu sebelumnya, Yonghei yang merupakan tubuh avatarnya diambil oleh Xiaoyan. Tetapi, Jushi tidak pernah melihat bahwa Xiaoyan menggunakan tubuh avatar. Namun sekarang, bukan waktunya bagi Jushi untuk memikirkan tubuh avatarnya sendiri. Ia harus memikirkan bagaimana cara menjaga istana Dewa Pemburu terlebih dahulu. Dan lebih banyak lagi yang harus dipikirkan, yaitu bagaimana cara menyelesaikan dunia Taisu. Lalu tak lama kemudian, di belakang pertempuran, kerumunan besar dari Istana Pemburu Dewa bergabung ke dalam medan perperangan. Kali ini, meskipun Istana Pemburu Dewa memiliki keunggulan dalam jumlah orang dari pasukan Taisu, dan meskipun dunia Taisu memiliki terlalu sedikit pasukan, akan tetapi mereka memiliki armor dewa palsu yang bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka. Selain itu, jika mereka masih bisa menggunakan kekuatan keabadian, satu orang pasukan Taisu akan dapat bertarung dengan satu musuh atau bahkan 1000 musuh. Tapi untungnya, kelemahan armor dewa palsu juga sangat jelas, yaitu setelah kekuatan keabadian yang disimpan dalam kristal merah habis, mereka tidak bisa mengisi ulang kekuatan tersebut. Sehingga, jika persediaan tidak dapat mengimbangi pertarungan itu, maka waktu ini adalah saat terlemah dari praktisi Taisu. Di sisi lain, pertempuran antara Xiaoyan dan Xing Hui baru saja menarik perhatian semua orang. Semua pasukan pemburu dewa melihat bagaimana Xiaoyan mengalahkan Xing Hui. Jadi, mereka mengerti bahwa hal yang terpenting dalam mengalahkan praktisi Taisu bukanlah kekuatan yang besar, tetapi pertahanan yang kokoh untuk memaksa mereka menghabiskan energi keabadian mereka. Jushi pun menginstruksikan untuk membuat formasi pertahanan. Arah perperangan menjadi berbalik. Kita dapat melihat bahwa orang-orang dari Istana Pemburu Dewa yang bergabung dengan medan perang ketika menghadapi musuh pada saat yang bersamaan, mereka semuanya berusaha bertahan sebanyak mungkin, atau mereka bersama-sama memulai pengendalian formasi awan langit. Jeritan pertempuran pun mulai keluar. Tentu saja, Istana Pemburu Dewa juga membayar harga yang sangat mahal. Pasti akan ada korban dalam perperangan, dan tidak ada seorang pun di kedua sisi yang bisa mundur dalam perang ini. Jumlah korban untuk Istana Pemburu Dewa terus meningkat seiring berjalannya waktu. Meskipun Jushi mencoba yang terbaik untuk menggunakan formasi awan langit dan berpartisipasi dalam perperangan, mereka masih tidak bisa menghindari jatuhnya banyak korban. Di sisi lain, situasi di pihak dunia Taisu masih belum tertekan sepenuhnya, karena banyak dari Istana Pemburu Dewa yang tidak dapat menyelesaikan penangkapan mereka. Dalam situasi perperangan ini, sebagian besar orang bertempur di sekitar sosok besar dari Yuying, Xiaoju, dan juga Naga Iblis. Tentu saja, selain ratusan ribu orang dari Istana Pemburu Dewa, ada juga ratusan tim binatang buas yang sangat kuat, yang mana mereka juga terus-menerus bergegas ke dalam medan perperangan. Adapun di sisi Xiaoyan, dia melambaikan penguasa baratnya berkali-kali, dan dengan sayap dewa di belakangnya, itu bisa membuat terbang melintas medan perang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan, hanya dalam waktu yang sangat singkat, Xiaoyan telah memusnahkan beberapa pasukan Taisu yang sangat kuat yang baru saja dihadapi. Dengan ratusan ribu pasukan dari Istana Pemburu Dewa dan ratusan binatang buas bergabung dalam medan perang, itu mengakibatkan ribuan pasukan Taisu dengan cepat tidak bisa bertahan lagi.
Ketika melihat situasi ini, wajah Juya yang berdiri di barisan belakang pun terlihat sangat suram, yang tampaknya dia tidak menyangka bahwa pasukannya akan tertekan sampai seperti itu. Ketika Juya melihat situasi di mana pasukannya bisa ditekan oleh pasukan Xiaoyan, Juya hanya bisa mengangkat tangannya, lalu melambaikannya, kemudian cahaya dingin pun melintas di tangannya. Selanjutnya, muncullah padang cahaya panjang dari cahaya itu. Semua pasukan Taisu, dengarkanlah perintahku. Jangan mengeluh waktu. Bunuh siapa saja yang kalian temui, ucap Juya sambil berteriak. Begitu suara Juya terdengar, lebih banyak praktisi Taisu yang tinggal di belakangnya menerima perintah itu. Yang kemudian, tanpa ragu-ragu mereka pun keluar dan masuk ke dalam medan perperangan. Dalam situasi saat ini, mau tidak mau pasukan Taisu juga harus menghadapi pertempuran. Dengan menggunakan segenap kekuatan mereka, kedua belah pihak pun memulai perang yang sangat tragis dalam kekosongan ini. Dan Istana Pemburu Dewa memiliki keuntungan dalam jumlah orang yang tentu saja hal ini juga karena Xiaoyan dan Jiuying berpartisipasi di dalamnya. Mereka mampu menghadapi beberapa orang kuat dari dunia Taisu, yang mana sebagian besar orang dari pasukan Taisu ini menggunakan armor dewa palsu generasi pertama, dan orang-orang ini hanya memiliki satu kristal merah di dada mereka, sehingga itu akan mudah untuk dihadapi Xiaoyan dan juga kelompoknya. Jadi, selama mereka terjebak dalam jalan buntu, atau mereka mencoba yang terbaik untuk mengkonsumsi energi keabadian, jika mengandalkan ratusan orang, mereka akan dapat membunuh praktisi Taisu dengan mudah. Tentu saja, ini hanya taktik yang diatur oleh Jushi, karena sebelum peperangan benar-benar mencapai puncaknya, itu semua hanyalah omong kosong. Dan benar saja, pada saat berikutnya, 6 dewa Taisu yang terletak di belakang 10.000 orang Taisu, mereka membuka mulut yang besar. Lalu kemudian, mereka pun mengeluarkan cahaya merah yang mengandung kekuatan keabadian. Setelah itu, cahaya merah ini terbang satu demi satu, lalu menyapu ke medan perang, dan akhirnya jatuh tepat pada kristal merah dari setiap praktisi Taisu yang kekuatan keabadiannya akan segera habis. Di sisi lain, ketika melihat adegan ini, pupil mata Jushi pun langsung menyusut. Itu karena dia tidak menyangka bahwa pasukan Taisu bisa mengisi kekuatan keabadian mereka menggunakan dewa Taisu. Sial, mereka bisa mengisi ulang kekuatan keabadian mereka, gumam Jushi sambil menggetakkan giginya. Sementara itu, pasukan Taisu yang kekuatan tempurnya telah menurun ketika cahaya merah itu jatuh ke dalam kristal merah di dada mereka. Mereka pun sekali lagi memperoleh kekuatan keabadian yang melimpah, di mana ini menyebabkan perubahan besar dalam situasi pertempuran. Setidaknya, untuk saat ini, jika para pemburu dewa ingin membunuh satu prajurit Taisu, mereka harus bekerja lebih keras lagi. Dalam hal ini, jika mereka tidak bisa membunuh para dewa Taisu, maka akan ada lebih banyak prajurit dari Istana Dewa Pemburu yang akan terbunuh. Di dalam medan perang, jika mereka tidak bisa menyentuh kelemahan musuh dan juga membunuhnya, merekalah yang akan terbunuh. Ini adalah aturan yang tidak bisa dihindari. Selain itu, jika kebuntuan ini berlanjut, bahkan jika ada ratusan ribu pasukan dari Istana Pemburu Dewa, tampaknya mereka akan dibunuh oleh pasukan konstan dari Dewa Taisu. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan persediaan mereka. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menang, ucap Juchi. Ketika suara Juchi terdengar, Avatar yang tidak jauh dari Xiaoyan matanya menatap ke arah sosok Xiaoyan, dan kita bisa melihat bahwa ada sebuah permohonan di matanya yang berarti bahwa dia meminta bantuan pada Xiaoyan. Meskipun dia dan Xiaoyan memiliki hubungan yang sudah ditentukan oleh takdir, pada saat ini Jushi tidak memikirkan nasibnya. Dia hanya ingin melindungi setiap makhluk hidup yang ada di Istana Pemburu Dewa. Namun kali ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kekuatan dari Dewa Taisu, dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Melihat operasi aneh yang dilakukan Xiaoyan sebelumnya, dia telah melihat bahwa Xiaoyan bisa mengambil beberapa Dewa Taisu. Jadi, saat ini, dia menggantungkan harapannya pada Xiaoyan. Melihat tindakan Jushi ini, mata Xiaoyan pun sedikit menyipit. Ia berpikir bahwa Jushi bersedia bertarung dengannya saat ini. Meskipun sebagian besar karena ketidakberdayaannya, tetapi pada akhirnya tampaknya musuh-musuhnya kali ini sudah berubah menjadi seorang teman. Pada saat ini, membantu Istana Pemburu Dewa juga membantu dirinya sendiri. Yang harus Xiaoyan hadapi adalah kekuatan Taisu, karena jika bukan karena bantuan dari Sang Ratu dan juga Istana Pemburu Dewa, tampaknya perperangan ini akan merepotkan untuk dihadapi Xiaoyan. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan pun melihat ke arah Dewa Taisu dengan mulut besarnya di ujung yang jauh. Yang kemudian, dia pun perlahan mengangkat tangannya ke belakang. Tampaknya, dia berniat untuk terus menggunakan kekuatan dari pagoda emas, yang lebih tepatnya kekuatan dari lantai spiritual yang bisa menahan binatang buas dari ranah reruntuhan, sehingga ketergantungan Dewa Taisu ini akan menjadi miliknya.
Dengan cara ini, selama pasukan Taisu tidak mempunyai pasokan energi, hanya masalah waktu dan biaya untuk menghilangkan puluhan ribu orang di bawah kerjasama Shoyan dan juga Istana Pemburu Dewa. Tetapi, masalahnya saat ini adalah jika keenam Dewa Taisu ini masih mempunyai energi keabadian yang banyak dan mereka dapat memberi kekuatan keabadian ini secara terus-menerus, maka situasinya akan berubah menjadi sebaliknya. Tepat ketika Shoyan hendak menggunakan Lingsu lagi untuk mengendalikan 6 monster raksasa yang tersisa, tiba-tiba rasa krisis kematian melanda hati Shoyan. Segera, Shoyan pun menarik lengannya dan langsung mengangkat penguasa beratnya. Setelah Shoyan mengangkat penguasa beratnya, ada kilatan cahaya dingin yang baru saja mengenai penguasa beratnya. Dan suara tabrakan logam yang menyakitkan telinga pun pecah. Shoyan juga langsung mengarahkan seluruh kekuatannya dan kekuatan yang kuat pun akhirnya mengguncang cahaya dingin itu. Pada saat ini, ketika melihat sumber cahaya dingin yang jauh dari Shoyan, ada sesosok yang berdiri dengan mengesankan sambil memegang pedang panjang yang penuh dengan cahaya dingin. Cahaya dingin itu melanda seluruh tubuh pandangannya dan sekilas diketahui bahwa itu adalah senjata yang sangat bagus. Lalu, ketika pedang cahaya dingin ini mendarat di penguasa berat Shoyan, tidak ada pergerakan sama sekali dari kedua sisi, dan sosok yang berada di ujung pun juga terkejut ketika melihat ini. Sepertinya kamu adalah pemimpin mereka, ucap Shoyan dengan perlahan. Dapat terlihat sekilas bahwa sosok di depan Shoyan adalah seorang wanita, dan meskipun tidak terlalu terlihat, dua buah melonnya masih menonjol sampai batas tertentu. Namun, meskipun wanita itu mengenakan pelindung kepala, Shoyan mengenalinya secara sekilas. Orang yang sudah menyerangnya saat ini adalah Juya, dan sosok Juya ini juga sedang menatap Shoyan. Senjatamu sangat menarik. Itu bahkan tidak bisa tergores di bawah pedang dingin pembasmi kekosonganku, ucap Juya sambil sedikit tersenyum. Itu memang benar. Senjata ini disebut penguasa berat. Namanya tidak buruk, ucap Shoyan sambil tersenyum. Senjata yang dapat menahan pedang dingin pemusnah kekosonganku pasti adalah senjata kuno tingkat tinggi atau memiliki kandungan emas getar yang sangat tinggi, ucap Juya, dan Shoyan pun mencubit dagunya sambil memikirkan kata-kata ini. Jika kamu suka belajar, aku akan memberikannya kepadamu, ucap Shoyan yang masih tersenyum, dan sosok Juya pun tiba-tiba tertekun. Ia tidak menyangka bahwa Shoyan akan memberikan senjatanya kepada musuh begitu saja. Benarkah begitu? Apakah kamu sakit? Ucap Juya yang kembali tersadar. Mengapa kamu tiba-tiba bersumpah pada seseorang yang begitu baik? Ucap Shoyan. Kemudian, sayap dewanya tiba-tiba muncul di belakang punggung Shoyan, dan ketika dia mengangkat tangannya, tiba-tiba melambaikan penguasa baratnya dan mengarahkannya kepada Juya. Di sisi lain, Juya juga langsung bereaksi dan mengangkat tangannya yang memegang pedang panjang. Akhirnya, kedua senjata itu kembali saling bertabrakan. Tubuh dan lengan Juya semuanya tenggelam, dan matanya melebar di balik pelindung kepalanya. Setelah ia merasakan kekuatan yang kuat dari Shoyan, dia baru menyadari mengapa Xinghui mati di tangan pria ini. Namun tiba-tiba terlihat bahwa ada cahaya dingin di tubuh pedang dingin pemusnah kekosongan milik Juya ini, dan kekuatan keabadian dari kristal merahnya pun mengalir ke pedang panjang ini. Namun tiba-tiba terlihat bahwa ada cahaya dingin di tubuh pedang dingin pemusnahan kekosongan milik Juya, dan kekuatan keabadian dari kristal merah pun mengalir ke pedang panjang ini. Tiba-tiba ada kilatan cahaya dari pedang pemusnah ini, dan kekuatan yang kuat juga langsung menusuk penguasa berat milik Shoyan. Tanpa diduga, gerakan itu mampu membuat Shoyan terhuyung-huyung. Tetapi, dengan adanya sayap dewa, sosok Shoyan kehilangan kendali hanya sesaat, dan matanya sedikit terangkat ketika dia melihat pedang dingin pemusnah kekosongan yang ada di tangan Juya. Sungguh, senjata yang misterius. Itu benar-benar dapat melemahkan kekuatanku, gumam Shoyan di dalam hatinya. Kemampuan yang tidak buruk. Sepertinya dia akan menghancurkannya. Tetapi jika pedang ini kembali ditingkatkan lagi, mungkin itu juga akan memberikan kekuatan yang sangat kuat, gumam Shoyan di dalam hatinya, dan sudut mulutnya naik sedikit tanpa sadar. Sementara itu, ketika melihat Shoyan yang sedang tersenyum seperti orang bodoh, di mata Juya, Shoyan seperti memberinya senyuman menghina dan sarkis. Tetapi sepertinya Shoyan sedang memikirkan sesuatu yang lebih bahagia. Bahan senjatamu memang sangat bagus, tapi sangat disayangkan bahwa itu hanyalah segumpal bahan. Itu terlalu bodoh, ucap Juya dengan tatapan dingin. Begitu suara Juya selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melesat dengan kencang, dan dia bergerak ke arah Shoyan dengan pergerakan yang tidak beraturan. Pedang panjang di tangannya bahkan menyeret keluar bayangan, dan pedang panjang itu mengayun dengan kuat di tangannya. Lalu, itu berubah menjadi 100 bayangan pedang yang langsung menyelimuti sosok Shoyan.
Ketika melihat adegan ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan. Namun bukan karena seberapa kuat ancamannya, tetapi karena pemandangan di depannya ini sungguh sangat luar biasa. Oh, apakah ini keterampilan bertarung? Ucap Xiaoyan yang terkejut. Ketika 100 bayangan pedang ini mengapung dari segala arah, Xiaoyan juga penuh dengan keraguan untuk menghindari bayangan pedang itu. Dan 100 bayangan pedang itu jelas berpura-pura untuk menyerang. Pada saat ini, Xiaoyan penuh dengan keanehan di dalam benaknya. Dan benar saja, cahaya dingin tiba-tiba melesat. Xiaoyan juga dapat merasakan kekuatan mengancam yang sebenarnya. Bahkan, karena Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang mengancam ini, kemampuan musuh seharusnya juga bisa melukai tubuh Avatar Yuan Shen. Dapat dilihat bahwa Juya berniat untuk membunuh Xiaoyan dengan satu gerakan. Karena pedang ini mengandung kekuatan keabadian yang agung. Kemudian, sosok Juya muncul seperti hantu dari bayangan pedang, dan dia dengan cepat mengangkat pedang dingin pemusnah kekosongannya. Dia menggunakan pedang yang sangat licik, ketika ujung pedang ini akan menusuk ke jantung Xiaoyan. Juya masih tidak tahu apa kekuatan sebenarnya dari sosok Xiaoyan ini, tapi setidaknya dia tidak berpikir bahwa kepalanya adalah titik lemah Xiaoyan, dan jantungnya lebih mematikan bagi kebanyakan kaisar keabadian manapun. Namun, pada saat Juya muncul di depan Xiaoyan, seluruh jiwanya tiba-tiba membeku. Sosok Xiaoyan tercermin di pupil matanya, dan dari pupil matanya ini, Juya bisa melihat bahwa ada lingkaran cahaya di sekitar mata Xiaoyan. Tampaknya, Xiaoyan menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya ketika dia membunuh Xing Hui. Yaobeng digunakan pada saat krisis, karena meskipun armor dewa palsu sangat kuat, sepertinya itu tidak dapat memblokir kekuatan Yaobeng, dan ini adalah berita bagus untuk Xiaoyan. Bayan pasti akan sangat berguna ketika berhadapan dengan orang-orang dari dunia Tesu. Dan saat ini, alasan mengapa Xiaoyan tidak menggunakan Bayan dengan mudah karena dia ingin menyimpan kartu terkuatnya sebanyak mungkin. Namun, kali ini, dalam pertempuran sengit seperti ini, waktunya bisa dibilang sudah cukup lama. Pada saat berikutnya, ketika Juya pulih dari keterdiamannya, sosok Xiaoyan pun tiba-tiba muncul di depannya. Juya tidak tahu apa yang terjadi barusan. Tetapi, perasaan itu membuatnya merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Pada saat Juya pulih, dia langsung melesat ke belakang dengan kecepatan tercepat. Tapi kemudian, dia segera merasa seolah-olah dirinya tidak terluka sama sekali. Hanya beberapa saat yang lalu, Xiaoyan bisa memberinya pukulan fatal. Tetapi, Xiaoyan ternyata tidak melakukannya. Dan ketika Juya menstabilkan sosoknya, serta bereaksi untuk melihat Xiaoyan, dia terkejut ketika melihat Xiaoyan sedang memegang pedang dingin membasmi kekosongan miliknya. Wah, ini benar-benar pedang yang sangat bagus. Tapi sayangnya, aku tidak terlalu suka menggunakan pedang. Tapi tidak apa-apa, aku akan menyimpannya terlebih dahulu. Gumam Xiaoyan sambil menghadap Juya dan mengangkat pedang itu di hadapan pemiliknya. Dasar makhluk hina, kamu mencari kematian, ucap Juya sambil berteriak kencang. Bagaimana Juya tidak marah? Pedang dingin pemusnah kekosongan ini sangat penting bagi sosok Juya. Setidaknya, itu adalah salah satu kartu terkuatnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli kayu arang sama Bu Maya. Kalau ada yang kurang, mohon komennya.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。